dan kesatuan. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke subbab 2, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Oke. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Itu di buku sudah ada ya. Mengakui keragaman di Indonesia, suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Di buku itu tidak ada tentang kemarin itu Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa ya. Nanti kalian bisa di flashback di video itu yang kemarin di subbab 1 itu Ibu sudah jelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Terus kemudian prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah air. Nah, ini nasionalisme itu sendiri pun tetap harus sewajarnya. Bagaimana sih Bu? Maksudnya sewajarnya? Iya, sewajarnya. Kadang kalau kita terlalu cinta terhadap negara kita, terus kita melihat negara lain itu rendah, nah ini yang salah juga. Ya, karena semua negara itu sama harus merdekanya, sama harus sejahteranya, ya kan? Nanti kalau nasionalisme ini terlalu dalam, nanti takutnya kita bukan menjadi open minded ya kan, bahasa gaulnya itu open minded terbuka pikirannya. Kita tuh kayak seakan-akan pokoknya negara kita yang paling bagus, nanti apa-apa yang menyangkut negara lain itu buruk gitu kan. Padahal kita tuh di zaman yang globalisasi seperti ini, kita tuh harus juga menerima budaya lain, dan kita juga harus siap untuk memperkenalkan budaya kita ke negara lain gitu. Oke, selanjutnya prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan. Nah, ini kebebasan itu tetap dibatasi oleh apa? Aturan. Kalian sudah Ibu jelaskan tentang aturan itu. Apa maksudnya? Aturan itu intinya adalah untuk menyelamatkan kita, agar kita itu tidak kebablasan, agar kita itu tetap ada batasnya. Kalau kalian bisa melihat rumah kalau rumah yang baik itu kan harus ada pagernya ya kan, pagernya itu yang kuat. Nah, pagar itu adalah diibaratkan seperti aturan. Nah, nanti aturan itu yang membuat kita merasa aman, nyaman, ya kan, melakukan sesuatu. Nah, nanti kalau kebebasan itu kebablasan, ya kalian bisa lihat sendiri banyak sekali kekacauan yang jelas. Terus prinsip wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, ini prinsip wawasan, maksudnya ini kalian sudah dikasih tahu di sekolah tentang wawasan Nusantara, ya kan? Tentang sejarahnya, mungkin tentang politiknya ini di PPKN, ya kan? Tentang ekonominya dan sosial budayanya seperti apa. Sosial budayanya itu mungkin bahasanya kalian mempelajari bahasa Jawa. Terus pertahanan keamanan, kalau pertahanan keamanan itu jelas kalian itu juga termasuk pertahanan keamanan Indonesia, karena kalian itu adalah warga negara yang nanti akan melanjutkan visi misi, ya kan, melanjutkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Nanti berarti kalian harus benar-benar disiapkan menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mampu beradaptasi dengan apapun itu dimensi di dalam masyarakat dan bernegara. Oke. Selanjutnya, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, sekarang kita berada di zaman atau di era reformasi, di mana semuanya itu sudah direform. Bentuknya itu sudah diubah, karena UUD 45 itu sudah tidak UUD versi jadul, karena UUD itu sudah diubah sesuai dengan dimensi fleksibilitas yang ada di dalam masyarakat, atau perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Nah, kemarin kan sudah tahu kan, UUD 45 itu sudah diamandemen. Nah, akhirnya dampaknya kemana? Ya, dampaknya ke dalam politik, sosial, budaya, ekonomi, kepemerintahannya juga. Dan kalian juga termasuk warga yang akan melanjutkan kembali cita-cita reformasi itu. Semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi.
Oke, selanjutnya. Oke, ini tugasnya. Kalian nanti tugasnya mencari di media internet ataupun di buku. Ini nanti tugasnya Ibu akan sharekan di Google Classroom, nanti juga akan Ibu kirimkan ke WA group ya. Oke.